Terdapat sekelompok pendatang yang sedang datang ke sebuah desa. Datang dengan tujuan ingin mendaki bukit dan menjelajahi isi bukitnya. Namun di tengah jalan, mereka malah bertemu seorang kakek penjual koran. Di sana mereka diiming-imingi sebuah rahasia bahwa ada harta yang terpendam dalam bukit tersebut. Dan bukit tersebut bernama Bukit Cahaya. Sudah lama sejak libur kerja kita bisa melakukan ini. Benar-benar karunia. Setuju. Aku sebenarnya sudah cukup bosan terkurung dalam ruangan monoton itu. Mana harus berjepit-jempitan dengan layar komputer juga lagi. Ya, akhirnya belenggu itu sudah terlepas, walaupun hanya sementara sih. Toh, kita tidak bisa hidup tanpa belenggu itu juga. Omong-omong, dari mana kau mendapatkan saran untuk mendaki di sini? Dari teman-temanku, mereka bilang spot di sini sangat indah. Cuma ada satu masalah aja di sini. Apa itu? Aku sih kurang yakin baik seperti apa. Mungkin saja ada semacam hewan buas di sana. Loh, kalau di sini ada hewan buas, kenapa kamu masih menyarankan tempat ini? Nanti kalau kita dimakan bagaimana? Tenang, itu kan kata mereka. Bisa saja hanya candaan semata kan. Toh, mereka juga kembali dengan selamat. Baiklah kalau begitu. Setelah perbincangan yang cukup lama, mereka akhirnya memutuskan untuk terus berjalan menelusuri bukit tersebut. Tempat ini cukup sepi ya, jarang ada yang berlalu lalang. Kan, kalau perkataan mereka benar gimana? Kalau di sini ada hewan buas, bisa-bisa kita mati dimakannya. Hey, stop deh negative thinking, gak bakal ada apa-apa. Bohong. Hey ngeyel, terus sekarang gimana mau pulang? Sayang ongkosnya gak sih? Ya udah kalau begitu lanjut aja. Semoga benar kata kamu, tidak ada hal yang menakutkan di sini. Dibandingkan memikirkan hal yang menakutkan, kenapa tidak hal yang menakjubkan aja? Seperti pemandangan asri pohon-pohon di sini. Apalagi saat malam hari, pasti kunang-kunang bakal bertemangan, bukan? Nggak sabar deh. Selang perbincangan tersebut, tiba-tiba mereka dihampiri oleh sesosok kakek aneh. Dengan perawakan berjanggut, kaki pincang sebelah, dan mata yang sudah terlihat karakan dengan membawa sejumlah koran di tangannya. Kakek itu perlahan berjalan menuju mereka dan berkata, Dek, korannya dek. Maaf kek, tidak dulu. Kami hanya membawa uang pas-pasan. Tapi kami membawa makanan kok, Kek. Kakek mau. Heh, kamu asal aja kalau ngomong. Ini kan makanan untuk kita. Makanan nanti kalau kurang gimana? Tapi kasihan kakek itu. Tidak bakal kurang kok, kan cuma sedikit. Kalau kamu tidak mau mengasih ya sudah, aku saja. Lah, batu. Ini Kek, buat kakek saja. Wah, terima kasih banyak ya dek. Kakek harap kebaikan adek dibalas nanti oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Makasih banyak ya Kek doanya. Karena kamu sudah baik, kakek berikan cerita rahasia tentang bukit ini. Jadi, nama bukit ini adalah Bukit Cahaya. Di sini ada tempat destinasi yang sangat bagus kalau kalian ingin melihat pemandangan sekitar. Dulu, di sini banyak sekali orang berlalu lalang, berlari-lari, hingga camping. Namun, setelah terdapat kasus pembunuhan, bukit ini jadi sepi dan kerap disambungkan dengan hal-hal mistis. Dan konon katanya, di atas Bukit Cahaya ada sebuah Gua Cahaya. Di sana terdapat sebuah harta karun, uang peninggalan orang-orang terdahulu. Kakek pergi dulu ya, Dek. Ingin berjalan koran lagi. sapa sang kakek sambil memberikan koran sebelum pergi meninggalkan kedua pendatang tersebut. Iya Kek. Hati-hati ya, Kek. Kau dengar kata kakek tadi kan? Ada harta di sana, Jen. Kira-kira berapa juta ya? Tapi di sini juga ada bekas pembunuhan loh, Kel. Dan juga angker. Kalau tiba-tiba kita diganggu gimana? Serem loh. Penakut dan pengecut. Kau jangan dengar yang buruk-buruknya aja dong. Dengar yang baik-baiknya. Masa perkara cerita khayalan hantu aja kau langsung kicep?
Ih, bukan itu. Tahu ah, bingung. Tunggu, Ada apa? ada yang terselip di koran ini. Lihat, apa ini? Kayaknya ini sebuah peta dan bentuknya seperti bukti ini. Ini sebuah berkah. Kamu yakin kita harus menjelajah bukit ini? Kalau ada... Ya udah, aku duluan deh. Kelly, tunggu. Setelah itu, mereka mulai berjalan untuk melihat pemandangan yang mereka janjikan, dan juga untuk mencari harta yang kakek tadi sebutkan. Kamu yakin kita harus menelusuri bukit ini? Entah kenapa, aku merasa kalau perjalanan kita tidak akan mulus. Iya, aku yakin kok. Lagian kamu nih aneh. Masa kayak gini aja takut? Lagipun kamu nggak penasaran oleh harta karun tersebut. Penasaran sih. Cuma perasaan aku bilang kalau kita lagi dalam bahaya selama mendaki. Tenang aja, kamu kan nggak sendirian di sini. Ada aku juga. Selagi ada aku, kamu aman. Udah nggak usah dipikirin. Ayo kita berpetualang mencari harta karun. Jennifer hanya menghela napas, yang menandakan dia pasrah. Karena jika dia tidak ikut pun, dia tidak tahu jalan untuk kembali. Lihat, ada tanda X merah kecil di sini. Mungkin itu tempat harta karun yang dimaksud. Ya, mungkin saja. Dan harta X itu ada di sebuah kotak terpencil. Entah apa itu. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik tentang bentuk kotak ini. Berkabut. Kabut? Muncul dari mana kabut-kabut ini? Berarti kita harus naik lebih tinggi lagi. Tapi jalannya makin sempit dan semakin berkabut. Tenang aja, kita harus tetap bersama. Jangan berpisah ya. Jennifer hanya mengangguk. Namun, beberapa menit kemudian, Tunggu, kamu dengar suara itu? Angin mungkin di tempat setinggi ini memang sering terdengar aneh. Begitu ya. Semoga saja deh. di saat perjalanan, suasana di sana terlihat mencekam, sepi, dan juga sunyi. Mereka perlahan merasakan hawa yang berbeda di sekitar mereka. Namun, mereka tetap berpikir positif dan terus melanjutkan perjalanannya. Kelly, tidak bisakah kita istirahat sebentar? Aku sangat lelah. Kita terus berjalan dari tadi. Aku juga lelah. Yaudah deh, kita istirahat dulu di sini sebentar. Kel, nanti pulangnya gimana? Kamu masih hafal dengan jalannya? Masih dong, tenang aja. Saat mereka sedang beristirahat, terdengar suara yang memanggil nama mereka berdua. Suara itu terdengar menyeramkan. Kedua pendatang itu pun sontak kaget. Kamu dengar kan? Iya, aku dengar. Ayo kita lanjut jalan. Dengan nada yang cukup tenang namun berusaha untuk tidak takut, Jennifer hanya mengangguk. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari harta karun tersebut. Jennifer, cepat sebelum kita kehujanan. Ya, sebentar. Bantu aku bangun. Ayo, kita harus cepat-cepat sebelum hujannya deras. Kedua pendatang tersebut berlari menghindari hujan yang turun semakin deras. Di sela-sela pelarian mereka, Au, bantu aku Jen. Pegangan perlahan. Kita harus berteduh. Tapi di mana? Di sekitar sini hanya ada pohon dan tanah. Coba lihat map itu. Siapa tahu ada semacam gubuk atau sesuatu. Mungkin kotak yang ada di map ini bisa dijadikan tempat berteduh. Ya sudah, kalau begitu kita lanjut perjalanan ini. selama perjalanan menuju ke tempat tersebut, kedua pendatang ini mengalami cobaan yang cukup berat. Mulai dari jalan yang dikelilingi kabut, hujan yang mulai deras, dan tanah yang sudah licin. Tetapi mereka berdua tidak menyerah demi mencari harta karun tersebut. Aku sudah tidak kuat. Kita harus beristirahat sejenak. Kau benar. Tapi di mana kita beristirahat? Lihat, di sana ada goa. Bagaimana kalau kita beristirahat di sana saja? Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di goa sana. Dan yang mereka tidak tahu bahwa goa tersebut adalah tempat. Kalau dilihat dari map ini, goa ini harusnya adalah lambang kotak yang ini, yang ada titik X-nya. Berarti harta karunnya ada di goa ini. Kalau benar begitu, kita harus tetap mencari. Aku sudah penasaran dengan harta karun itu. Apa kau yakin? Ekspresimu menggambarkan kalau kau sudah letih.
Sangat yakin kalau untuk hal seperti ini aku layaknya ikan yang melawan arus, tidak pernah menyerah. Baiklah, tapi jangan paksakan diri kalau sudah tidak kuat. Oke, siap. Aku selalu tidak suka dengan tempat yang gelap. Ini. Hah? Oh, terima kasih. Selanjutnya, mereka memilih menjelajahi seisi goa untuk menemukan harta karun yang dijanjikan oleh map di tangan mereka. Saat mereka sedang menjelajah, mereka melihat sebuah gundukan tanah yang terlihat aneh. Sangat aneh, yang akhirnya memicu rasa penasaran dari kedua pendatang tersebut. Bagaimana kalau kita gali saja gundukan ini? Biar aku saja. Apa kamu yakin? Lukamu kan belum sembuh. Aman, tapi kita harus cari semacam sekop atau cangkul atau alat lainnya untuk menggali tanah ini. Aku sepertinya melihat cangkul sebelum kita masuk tadi. Biar aku lihat. Ide bagus, tapi bergegaslah, aku sudah sangat penasaran. Baiklah. Jennifer bergegas keluar goa untuk mencari cangkul yang tadi dia lihat. Dan setelah menemukannya, ia buru-buru memberikan cangkul tersebut kepada Kelly. Pegang ini. Bola apa ini? Baunya tidak enak. Apa itu? Tunggu, tulang. Berarti bola itu... Kedua pendatang tersebut bergegas lari untuk keluar dari goa. Dengan perasaan takut, mereka berlari sekencang-kencangnya. Hingga di suatu saat, Jennifer terjatuh. Dan... Jennifer! Di mana aku? Koran. Korannya, Pak. Korannya, Bu. Orang-orang pada kemana ya? Kenapa tidak ada yang membeli koran ini? keluh si penjual koran tersebut. Tidak terima, korannya tidak laku terjual. Di saat keputusasaannya mulai merasui jiwa penjual koran, seorang wanita berumur 30 tahun datang dengan perawakannya yang cantik. Kau terlihat bekerja keras, tapi hasil tidak seberapa ya? Ya, beginilah hidup. Sudah bisa makan pakai uang halal saja, sudah bisa bersyukur. Bagaimana kalau aku tawarkan sesuatu yang lebih besar? Bergabunglah denganku dalam sebuah organisasi. Kau bisa punya uang, kekuasaan, hidupmu bakal berubah. Garong terdiam sejenak, ragu, lalu menatap Laura. Apa kau serius? Kalau begitu, aku ikut. Kalau boleh tahu, siapa nama Bapak? Saya Garong. Garong Nusantara. Garong dan Laura bekerja sama, namun bukan seperti yang ia bayangkan. Terlihat mereka menerima uang, berbicara dengan orang-orang berjas, suasana penuh rahasia. Ini bukan pekerjaan biasa, Laura. Ini salah. Kau sudah masuk terlalu jauh, tidak ada jalan keluar. Tidak, Laura. Ini salah. Sudah cukup. Aku akan berhenti dari pekerjaan ini. Jangan naif, dunia ini memang seperti ini. Tidak. Aku berhenti. Sudah cukup dengan semua ini. Setelah percecokan tersebut, ketegangan semakin meningkat. Kamu tolong buruh anak ini. Bawakan dia hidup-hidup atau hancurkan saja. Ini fotonya, Garong Nusantara. Sejak saat itu, Garong diburu. Tidak. Tidak. Aku harus selamat. Setelah sekian lama aku mengharapkan kekayaan, ternyata ini yang datang kepadaku. Sungguh takdir yang kejam. Coba saja kalau aku tidak mengikuti dia, pasti aku tidak akan berakhir seperti ini. Bersama dengan uang haram ini. Setelah semua kejadian itu, Jennifer kembali tersadar, dan dia mengajak Kelly untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Ini adalah akhir dari cerita fiksi di Bukit Cahaya.
Dengan adanya drama radio ini, kami mengharapkan para penonton mampu menyerap isi cerita yang disampaikan.